Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, channel Ngaso Ngopi Ngaji yang saya banggakan, yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi dengan saudara kami, yaitu Ketua LP3SN Naat untuk wilayah Jawa Tengah, ya. Betul. Namun sebelumnya kita ngobrol panjang lebar, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan anugerah yang terbaik, anugerah rahmat taufik hidayah ma'unah dari Allah untuk kita semua, untuk saudara-saudara kita semua sebangsa setanah air, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, untuk bangsa kita, bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang berperadaban. Baik saudaraku, langsung saja, karena kita diberi kesempatan untuk bertemu, untuk bertatap muka dengan salah satu pengurus dari Naat, ya, Nakobah Ansab Aulia Itis'ah, yang pada kesempatan beberapa bulan yang lalu telah melaksanakan muktamar, ya, muktamar yang pertama, dan alhamdulillah kami pribadi bisa ikut menghadiri, ya, acara akbar muktamar Naat yang pertama kali di Jawa Timur, yaitu di Temboro, Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, asuhan dari Kiai Ubaidillah. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini lama kita nggak duduk bareng, Gus. Tapi kelihatannya ini lagi rada-rada sumeng. Meriang saya, ya Allah, sedang merindukan kasih sayang. Masya Allah. Sebenarnya ini lagi, ya, barangkali ada yang nyantol. Jadi yang punya putri-putri yang cantik, ya, yang gemoy, ya. Amin. Ini kita lama nggak jumpa, juga untuk komunikasi lewat sosial media kita sering terputus karena mungkin karena sibuknya kegiatan panjenengan setelah adanya muktamar pertama Naat, ya, untuk berkoordinasi dengan wilayah-wilayah yang lain ataupun perlengkapan administrasi di Naat itu sendiri, ya. Untuk yang berikutnya kegiatan Naat selanjutnya ini apa setelah ada muktamar, Gus? Setelah ada muktamar ini, insya Allah Naat akan lebih mengembangkan sayap-sayapnya di berbagai provinsi, yang nanti kalau provinsi itu namanya DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, dan juga di kabupaten Dewan Pengurus Cabang. Nah, jadi memang keturunan Wali Songo ini tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Bukan hanya di Jawa saja, ya, memang Wali Songo di Jawa. Tapi kan dulu kan anak cucunya berjuang melawan penjajah, akhirnya kan dibuang-buang. Kayak Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar dan lain-lain lah begitu. Maka ya keturunan Wali Songo ini banyak di seluruh Indonesia dan perlu untuk kita satukan dalam satu wadah, satu rumah, yaitu Nakobah Ansab Aulia Itis'ah, untuk saling bersilaturahim, saling mengenal satu sama lain begitu. Baik. Tapi gini, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain, Gus, ini agar masyarakat lebih tahu tentang Naat, gitu kan? Karena kebanyakan saya bertemu dengan saudara-saudara kami di lapangan, di akar rumput, yang terkadang mungkin punya nasab dan silsilah ke Wali Songo, dan banyak juga saudara-saudara kami yang tidak menyimpan ataupun tidak mendapatkan turunan silsilah nasab dari orang tuanya mereka. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kamu masih keturunan ini, kamu masih keturunan ini. Yang ini saya tanyakan gini, bahwa beredar di masyarakat kabar bahwa yang boleh masuk ke Naat, yang boleh bergabung dengan Naat, yang bisa menjadi anggota Naat, itu hanya terkhusus orang yang tersambung nasabnya ke Wali Songo. Ini mohon untuk pencerahannya, Gus. Baik, memang Naat ini dibentuk sebagai rumah anak cucu Wali Songo. Nah,
Akan tetapi kita perlu menyadari masa lalu, yang mana mungkin ada orang-orang di masa penjajahan itu yang sengaja menyembunyikan catatan, betul, atau tidak menceritakannya ke anak cucu, dengan khawatir kalau ketahuan Belanda nanti malah ditembak. Iya. Terus ada khawatir lain, yaitu nanti kalau anak cucuku tahu nasab malah mereka nggak mau ngaji, menyombongkan nasabnya, nggak mau mondok. Ini bukan menyembunyikan dalam hal meniadakan, menafikan, tidak, tapi lebih untuk menjaga keamanan agar nasab ini digunakan sebagaimana mestinya. Lebih baik kamu berusaha menjadi orang yang baik tanpa sebuah nasab. Tapi kalau tahu ya alhamdulillah. Nah, di Naat ini memang betul rumah anak cucu Wali Songo, rumah Dzurriyyah Wali Songo. Tapi di Naat ini minimal orang-orang mau khidmah ke Wali Songo, dia punya husnudon, aku itu masih keturunan Wali Songo, meskipun dia tahu kakeknya cuma 7 ke atas, cuma 8 ke atas. Ini akan kita bantu menelusuri, baik dari manuskrip keluarga. Nanti kita bagaimana cara mencari manuskrip keluarga, bagaimana cara memperoleh data, bagaimana cara meng-cross check sebuah riwayat, karena kadang-kadang sering ditemui di lapangan, ada keluarga besar ini mengaku keturunan sunan ini sunan itu, tapi setelah dicek grade-nya atau generasinya terlalu pendek. Bahkan saya pernah bertemu salah satu kiai di Demak, ini cuma 6 generasi ke Sunan Kalijaga. Tapi ini masyhur, di keluarga ini masyhur sekali. Ketika saya ngomong ini kiai, mohon maaf ini salah, kan nggak enak. Iya. Saya hanya bisa ngomong ini kurang benar ya, banyak nama yang kurang ternyata. Tapi betul. Nah, fungsinya Naat itu bukan menyambungkan orang yang tidak tahu nasab agar dia punya nasab, tidak. Tapi orangnya husnudon, yang merasa dia keturunan Wali Songo, bisa kita gali di sini. Jadi kalau kamu ingin mengetahui silsilah leluhurmu, mengetahui betulkah saya punya riwayat, kakek saya dulu pernah cerita kalau saya itu sekeluarga masih keturunan ini, masuklah ke Naat, cross check itu. Seperti itu. Jadi siapapun yang cinta Wali Songo, ingin khidmah ke Wali Songo, ingin derek anak cucu Wali Songo, ya masuklah ke Naat. Seperti itu. Oke, nah sekarang ini kan sudah ada penjelasan yang begitu gamblang dari panjenengan selaku salah satu pengurus Naat, baik itu yang nasional ataupun di wilayah Jawa Tengah. Berarti kami tegaskan kembali ya Gus, bahwasannya baik itu yang masuk di dalam kepengurusan ataupun menjadi anggota ataupun bisa dikatakan sebagai simpatisan ataupun bisa dikatakan penderek dari Wali Songo, ini semua bisa masuk ke dalam rumah besar Naat, gitu kan? Bisa. Walaupun itu tidak mempunyai sama sekali tidak tahu bahwa ternyata orang ini masih ada nasab dari Wali Songo. Cuman karena ketidaktahuannya gitu loh, ya. Berarti intinya santri-santri yang mungkin ingin berkhidmah tadi disampaikan oleh panjenengan, rumah besar dari yang mengikuti ajaran-ajaran Wali Songo, yaitu diantaranya adalah salah satunya Naat, gitu ya Gus ya. Ya, jadi kalau dikatakan orang tidak tahu itu, mohon maaf, itu sangat kurang sopan ya. Orang tidak tahu silsilah itu kurang sopan. Oke. Nah, semua orang itu pasti punya silsilah. Tinggal mereka diceritani atau tidak sama leluhurnya. Gitu. Karena saya secara pribadi ini husnudon, bahwasannya 80% masyarakat Jawa, 80% masyarakat Jawa yang ada saat ini ya, itu adalah masih keturunan Wali Songo, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, baik dia tahu maupun tidak tahu. 80%? 80%. Karena apa? Di masa Diponegoro itu bukan hanya sekedar perang, itu adalah genosida tanah Jawa, dan orang yang mampu bertahan hidup, anak cucunya hidup di zaman sekarang adalah orang-orang yang selamat dari genosida. Dan orang yang selamat dari genosida Belanda itu, pembantaian ras, itu adalah orang-orang yang masih mempunyai keterkaitan darah dengan Wali Songo. Pasti punya seperti itu. Berarti ini itu husnudon saya. panjenengan
sampai berani mengatakan 80%, gitu kan. Ini karena memang husnuzon panjenengan atau memang panjenengan melalui penelitian yang begitu mendalam? Karena saya sering menemui di lapangan banyak laskar-laskar di Ponorogo ini yang anak cucunya ada. Mereka itu berhenti, silsilahnya itu berhenti di 5, 6, 7 generasi. Tapi mereka tuh punya riwayat. Kakek saya itu dulu cerita kalau saya itu masih keturunan ini, cuma asap saya cuma berhenti sampai di sini. Artinya kakek mereka yang kesekian itu tahu sebenarnya, cuma disembunyikan. Dan ini kan beranak pinak terus sampai hari ini, sampai banyak di tanah Jawa, kemana-mana. Nah, itu adalah sebuah anugerah. Dan apa ya, kalau menurut saya cara Allah menjaga keturunan Wali Songo agar tidak semuanya itu tampak, tapi ditampakkan sebagian saja. Loh, ditampakkan sebagian saja ini sudah banyak yang protes kok. Jangan terlalu dalam, bahaya. Seperti itulah kurang lebihnya. Oke. Ini tadi sudah saya tegaskan ya saudara-saudaraku semuanya, bahwasanya untuk di Nusantara ya, setelah era penjajahan dan berkelanjutan, ternyata beliau secara bukan si penelitian ya, tapi menemukan ya, sering menemukan bukti-bukti adanya catatan-catatan yang ternyata orang-orang yang beliau temui mempunyai catatan silsilah nasab sampai 6 generasi, sampai 4 generasi juga ya. Tapi ternyata ke atas dalam buku-buku yang lain ternyata tersambung nasabnya, baru bisa diketahui. Harus di cross check lagi karena hanya sebatas riwayat. Kakek saya cerita kalau masih keturunan ini, cuma itu saja. Nah, artinya kalau untuk mau cross check ini harus kita terjun ke masuk ke ranah keluarga mereka, tabayun, tanya baik-baik kisahnya seperti apa dan bagaimana, terus siapa yang diketahui pertama meriwayatkan. Nah, terus kita cross check lah ininya dengan riset lah, ini baru masuk ke ranah riset. Betulkah yang diriwayatkan? Tapi ya jangan kok terus punya riwayat nyambung ke sunan ini atau syekh itu terus bertanya ke orang yang salah. Ini malah kacau, nanti makam kakeknya berubah. Oh, itu yang bahaya. Hanya lebih baik kalau punya riwayat tanya naat saja seperti itu. Oke. Jangan sampai salah bertanya kepada orang ya. Dan jangan sampai kita malu bertanya, namun jangan sampai salah bertanya kepada siapa yang ditanyai, apa gimana bahasanya enaknya. Ya mau dipikir sendiri. Oke, terima kasih guys atas penjelasan yang begitu gamblang tentang banyaknya begitu saudara-saudara kami yang bertanya ya, naat. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, guys. Tadi panjenengan di awal telah menyampaikan bahwasanya setelah agenda muktamar pertama naat di Temboro, bahwasanya sekarang melalui untuk merapatkan barisan di wilayah-wilayah dan juga cabang. Apakah kemudian sampai anak cabang ataupun di kecamatan ranting ini agenda sampai kecamatan, bahkan sudah disepakati di dalam muktamar dan diperbolehkan sampai ke Asia Tenggara. Oke, berarti istimewa. Pengurus istimewa. Insya Allah dalam waktu dekat ini, entah tahun ini atau tahun depan paling cepat ya, ini akan terbentuk pengurus cabang istimewa di Malaysia dan Filipina. Oke. Seperti itu. Oke guys, yang selanjutnya untuk konfirmil yang kami dapatkan dari pamflet-pamflet yang kami terima dari saudara-saudara kami, yaitu untuk yang pertama kali diadakan konfirmil ini ya, konfirmil ya, berarti konferensi wilayah Jawa Tengah. Ini yang pertama ya guys ya. Pertama. Oke. Ini kelihatannya akan sangat begitu istimewa guys. Ya. Akan sangat begitu istimewa karena apa? Dalam pamflet tersebut yang dikirimkan kepada saya, ini akan dihadirkan narasumber nakobah internasional. Betul. Iya kan? Betul. Ya. Di antaranya kita bahasakan adalah, nanti kita tampilkan juga di layar, akan hadir juga dari Pakistan, Madinah, Maroko, dari Mesir ya. Ini sebenarnya apa sih kepentingannya? Apakah sangat begitu penting menghadirkan nakobah internasional?
sampai mana pentingnya menghadirkan nakobah internasional? Apakah tidak cukup melalui penelitian ataupun melalui penelusuran dari Naat untuk wilayah Indonesia? Monggo. Ya, pertama konfirmil dulu ya. Konfirmil dulu. Konfirmil Jawa Tengah ini memang yang pertama. Dan perlu diketahui bahwasannya DPW Naat Jawa Tengah ini adalah DPW Naat yang terbesar. Karena selama ini Naat memiliki beberapa pengurus wilayah di berbagai provinsi. Ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Timur, ada Lampung, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat. Ini ada 6 DPW sudah. 6 DPW sudah berdiri ya? Yang resmi dan sudah dilantik. Oh, sudah dilantik. Oke. Dan yang paling besar itu memang Jawa Tengah. Karena di bawah DPW ini ada pengurus DPC atau yang membawai kabupaten. Nah, kenapa kok saya katakan DPW Naat Jawa Tengah ini yang terbesar? Karena di bawahnya Jawa Tengah ini ada 11 kabupaten yang sudah resmi Naat pengurus cabangnya itu dilantik. Dan ini terbesar. Jawa Barat baru Purwakarta. Semoga nanti secepatnya Jawa Barat ini bertambah juga. Bisa menyusul yang lainnya, kabupaten-kabupaten yang lain. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalsel, atau mungkin provinsi-provinsi yang lain bisa menyusul juga. Seperti itu. Menyusul seperti Jawa Tengah. Jawa Tengah ini, masya Allah, banyak sekali DPC. Ada Kabupaten Batang ya, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kebumen, Pemalang, Banyumas, Temanggung, Demak, Demak belum, Tegal Kudus, Pati, Jepara, sama Kota Semarang. Ada 11 DPC. Tegal belum ada berarti? Tegal belum. Rencananya nanti ketika konfirmil Naat Jawa Tengah yang dilaksanakan di Brebes tanggal 18 ini, nanti 18 Mei bulan depannya teman-teman, ini juga akan dilaksanakan pelantikan DPC Naat Brebes dan juga DPC Naat Tegal, seperti itu. Lalu apa sih pentingnya mendatangkan nakib ke Indonesia? Kenapa kok mohon maaf ya, kok Naat ini, masyarakat tuh sering tanya kenapa kok Naat sering mendatangkan nakib ke Indonesia? Betul. Ya karena Naat ini adalah nakobah. Nakobah itu pencatat. Naat itu secara organisasi hanya bisa mengeluarkan syahadah nasab seseorang sampai ke Wali Songo, dan ini harus sahih berdasarkan manuskrip, berdasarkan riwayat keluarga, pengakuan keluarga dekat, keluarga jauh. Tidak boleh mengaku-ngaku. Dan Naat tidak pernah mengeluarkan syahadah orang sampai Rasulullah, tidak pernah. Naat hanya mengeluarkan syahadah nasab orang sampai Wali Songo saja. Lalu Wali Songo sampai ke Rasulullah ini sudah bukan ranah Naat. Ini ranah nakobah-nakobah di Timur Tengah yang menjadi tempat asal muasal leluhur Wali Songo. Nah, contohnya seperti Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, ini dari Maroko. Terus Wali Songo yang lain, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, ini dari Pakistan. Seperti itu. Dan ini juga untuk membentengi, karena mohon maaf teman-teman, mohon maaf sekali lagi, kita dijajah Belanda tuh lama sekali. 300 lebih lah kalau menurut saya. 300 lebih sekian. Ini Belanda belum Portugisnya, belum Inggris, belum Jepang. Nah, lebih intinya. Dan di masa itu orang-orang penjajah itu tidak mau anak-anak cucu Wali Songo itu tahu leluhur yang sebenarnya sih. Betul. Disembunyikan, atau bahkan membawa Belanda membawa orang-orang yang paling the holy of holy, paling suci di atas yang suci. Dan silsilah Wali Songo dibawa ke negara mereka, negara yang perang dan gurun pasir, tapi kalau mendongeng luar biasa dongengnya. Seperti itu. Dibawa ke negara itu. Ternyata setelah diteliti tidak ada Wali Songo yang berasal dari sana. Manuskrip Wali Songo tidak pernah menyebutkan negara tersebut. Manuskrip Wali Songo itu menyebutkan negara asal Wali Songo adalah Al-Maghribi secara bahasa Maroko, As-Samarqandi secara bahasa Uzbekistan, Pakistan. Dan ternyata alhamdulillah memang betul. Saya kemarin ke Pakistan langsung bertemu dengan Syed Ali Abbas. Betul memang. Syekh Jumadil Kubro,
adiknya Said Jalaluddin Makamdowo Tuban, Sunan Ampel, terus Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, semuanya asalnya dari sini, dari Pakistan. Oke. Terkoneksi. Nah, kemudian apa tuh pentingnya itu apa? Ini membuktikan kebangkitan Wali Songo itu bukan hanya sebatas keilmuan dan mengetahui nasab Wali Songo dibelokkan, diluruskan lagi, bukannya seperti itu. Meluruskan sebuah silsilah ini pasti pro dan kontra. Iya. Nah, untuk memperkuat penelitian dari Naat, membuktikan Wali Songo itu bukan dari negeri seberang tapi dari negeri ini, maka datangkanlah nakobah-nakobah untuk membacakan, membuktikan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia, ini loh silsilah Wali Songo yang sebenarnya, yang seperti ini, yang dulu ditutupi oleh para penjajah dan juga antek-anteknya. Nah, kemudian apa? Ini sangat penting karena silsilah Wali Songo ini bukan hanya silsilah Wali Songo, asal usul masuknya Islam di Nusantara ini muncul banyak versi. Betul. Ada versi Gujarat, Iya. ada versi Persia, bahkan ada versi Yaman. Iya, betul. Ada juga versi Cina, bahkan ada juga versi Sudra atau pedagang. Iya. Ini relasinya apa dengan nakobah? Dan perlu kita ketahui ya teman-teman, sejarah ini akan terus berganti. Kalau dulu mungkin yang paling dipercaya, paling kuat itu versi Gujarat. Ternyata di zaman setelahnya ada riset, yang paling kuat itu versi Persia. Gujarat ini runtuh. Kemudian di zaman setelahnya lagi Persia dikalahkan sama versi Yaman. Kemudian dikalahkan lagi sama versi pedagang. Dikalahkan lagi sama versi Cina. Ini sejarah itu akan selalu seperti itu, akan selalu tumpang di diversi. Nah, akan tetapi Wali Songo ini bukan hanya sebatas ilmu sejarah, tapi juga ilmu nasab. Kalau sudah masuk ke ranah nasab, nasab ini harus diisbat. Nasab ini harus mendapatkan pengakuan dari negara asal leluhurnya. Ketika sebuah nasab sudah diisbat, maka sejarah itulah yang harus mengikuti nasab yang diisbat. Kalau dulu Wali Songo versi Yaman dari Abdul Malik Ahmad Khan bin Ali Amil Faqih ternyata tidak bisa diisbat dan gagal, dan di India tidak terbukti kan. Kemudian diteliti lagi, ternyata Sunan Ampel itu keturunan Yunan dari Said Ajal Samsudin Umar Al-Bukhari, gubernur pertama di Yunan, dan orang besar yang mana kakeknya dan juga cucunya ini merupakan orang yang menyebarkan agama Islam di dataran Cina, orang besar lah intinya. Berarti ketika nasab Sunan Ampel diisbat ke Said Ajal Samsudin Umar Al-Bukhari, maka sejarah yang paling kuat itu adalah versi Yunan. Jadi sejarah itu mengikuti nasab, bukan nasab ikut sejarah. Seperti itu. Sejarah ini harus mengikuti nasab yang diisbat. Dan nasab ini tidak harus mengikuti sejarah, karena sejarahnya akan muncul versi-versi terus. Iya, betul. Akan muncul versi, dan tidak ada penghakimannya. Sedangkan nasab ini ada penghakimannya. Apa penghakimannya? Man idasaba min ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menasabkan kepada selain bapaknya, maka dia dilaknat. Ketika silsilah Wali Songo sudah ketemu yang sahih, jadi jalur ini diisbat sudah, maka sejarah harus mengikuti. Kalau sejarah tidak ikut, ini mal'un sudah. Wali Songo yang diisbat itu versi Yunan ke Said Ajal Samsudin Umar Al-Bukhari. Ya kalau mempertahankan versi Yaman, dia mal'un sudah itu. Wali Songo Sunan Gidus Kudus yang diisbat ke Maroko, ke Syabdul Qadir Jailani, mau masih pakai versi yang Persia, jadi dia mal'un itu sudah. Dilaknat sudah. Maka sejarah harus mengikuti nasab yang diisbat. Nah, untuk mengisbat nasab ke Timur Tengah ini kita harus punya komunikasi yang baik dan juga kerjasama yang kompeten. Dan inilah nakobah. Kalau di Indonesia ini naat. Tapi naat tadi saya katakan di depan, naat tidak bisa mengisbat seseorang sampai ke Rasulullah, hanya sampai Wali Songo. Wali Songo ke atas, baru ini urusannya nakobah. Nah, jadi meluruskan sejarah Wali Songo ini termasuk salah satu di antaranya tentang nasab. Nah, maka yang berhak mengatakan Wali Songo keturunan Rasulullah jadi jalur ini, ya urusan nakobah-nakobah di Timur Tengah, bukan kita yang ngomong.
Oke. Oh, ada imigran yang ngomong Wali Songo dari sini, Wali Songo dari negara ini. Buktikan lewat syahadah. Mana syahadahnya? Nasab itu harus ada isbat, harus ada syahadah. Ya, karena kan selama ini yang tahu, yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Dan ini sudah mengindonesia memang ya, di akar rumput baik itu di warga Nahdliyin gitu kan, memang sudah dalam otak pikiran kita ya, bahwasanya setelah ada seseorang yang memang bisa dikatakan mereka adalah salah satu zuriyah Rasulullah, mengatakan bahwa Wali Songo itu dari ini. Lah, setelah seperti itu biasanya ini mungkin salah satu kelemahan dari saudara-saudara kita juga lah ya. Ya, ini mohon maaf, bukan berarti kami menghina. Begitu ada seseorang yang seolah ya bisa dikatakan dipanggil seorang ulama ataupun tokoh gitu kan. Apalagi dia mengatakan kami mimbani Rasul dari jalur kami adalah jalur Rasulullah, nasab kami tersambung kepada Rasulullah. Apapun yang dia katakan pasti diiyakan oleh masyarakat. Itu banyak yang terjadi seperti itu kan guys ya. Betul ya. Nah, dari apa yang panjenengan paparkan begitu panjangnya tadi ya, semoga ini bisa dipahami oleh saudara kami sebangsa setanah air ya, bahwasanya tadi kalau tidak salah, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau salah, panjenengan mengatakan bahwa perjalanan sejarah Wali Songo di Nusantara seharusnya sejarah ini mengikuti pergerakan nasab yang sudah diisbat gitu kan, bukannya malah seperti kata orang sebelah. Kalau mereka sejarah itu berusaha untuk bergerak mengikuti nasab ya, berarti tadi panjangan katakan adalah mal'un. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke, semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi wawasan kita, pengetahuan kita, bertambahnya ilmu, karena nasab ini sangat penting ya. Betul. Tapi ini mohon panjenengan juga memberikan wawasan kepada saudara kami. Banyak orang yang mengatakan apalah pentingnya nasab. Monggo. Jadi saya juga sering menemui ya, bahkan orang yang mengatakan nasab itu tidak penting. Kita ada dua golongan. Ini sangat perlu dicatat. Saya tidak menghina, tapi bisa digambarkan semuanya. Ada dua golongan yang mengatakan nasab itu tidak penting. Satu, golongan yang sudah mulia. Mulia karena apa? Ya mungkin karena dia anaknya kiai, punya pondok besar, ketokohan dan lain-lain. Yang kedua, nasab itu tidak penting karena dia memang tidak tahu. Nah, dua golongan ini kebanyakan orang-orang yang ngomong nasab itu tidak penting. Sebenarnya apa? Nasab itu sangat penting. Bahkan Rasulullah itu mengetahui nasabnya loh, sampai ke Said Adnan. Bahkan dikatakan Rasulullah, saya itu keturunan Nabi Ismail, dan dibilang seperti itu Rasulullah SAW. Nasab ini bisa penting, bisa tidak penting, karena banyak terjadi di tengah masyarakat orang mengumpulkan nasab tapi tidak berilmu. Orang merasa dia paling mulia, tidak punya adab, malah jualan tasbih. Nasabnya mulia kok jualan tasbih, nasabnya mulia kok jualan sorban, nasabnya mulia kok jualan parfum, nasabnya mulia kok minta istri orang. Seperti itu. Ini secara garis besar nasab ini kadang-kadang berlawanan dengan ilmu. Tapi nasab itu bisa bergandengan dengan ilmu, kadang juga berlawanan, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, alangkah baiknya kita mengetahui silsilah atau nasab ini hanya sebatas benteng keluarga kita saja, benteng keluarga kita. Dan cara menggerilkan nasab ini menunjukkan ke generasi setelahnya, ini harus ada syarat-syarat. Contoh, kalau belum khatam bidayah, kitab Bidayatul Hidayah, jangan dikasih tahu nasab. Ada yang seperti itu ada. Contoh, kalau belum hafal Quran, kamu tidak boleh tahu siapa kakekmu.
Tapi juga ada kalanya nasab ini tidak penting, karena begini ya, nasab ini kadang tengah masyarakatnya kurang bisa diterima loh. Iya, betul. Kurang bisa diterima. Padahal ini sahih, dan resikonya juga ada resikonya. Masyarakat yang nggak menerima atau nggak mengakui ini juga bisa malun juga. Kabarnya begitu. Akhirnya nggak usah ditunjukkan lah, daripada orang dapatnya kena laknat semua. Iya. Nggak ditunjukkan. Oke. Terus ada lagi yang seperti ini. Saya tunjukkanlah sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya. Cukup orang-orang terdekat saya saja, cukup yang tahu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kronologi sebuah identitas. Yang mana saya tidak mengumpulkan nasab dan juga tidak menyampingkan sebuah ilmu pengetahuan. Identitas ini ada sebelum orang mempunyai ilmu. Bisa dipahami semuanya ya. Identitas ini ada sebelum seseorang mempunyai ilmu. Logikanya begini, kita nggak usah lah bahas nasab tinggi-tinggi. Ada seseorang bergelar profesor, doktor, insinyur. Tinggi sekali ini, profesor, doktor, insinyur. Nah, orang ini mempunyai anak doktor juga, profesor juga, kemudian mempunyai cucunya agak daplek ini. Nah, sang cucu ini meskipun daplek, dia tetap mempunyai identitas. Oh, bapak saya loh profesor, bapak saya loh, kakek saya dokter. Nah, ini identitas positifnya, mungkin sisi yang mengambil kemanfaatan itu di sini. Nah, kalau orang mengetahui nasab, identitasnya itu terjaga. Meskipun mohon maaf ya, dia menyimpang atau nakal, tapi keilmuannya kadang tidak sinkron. Maka untuk menjaga identitas ini harus dibandingi dengan ilmu pengetahuan. Nah, akan tetapi tidak semua orang itu dilahirkan dengan, mohon maaf ya, kecerdasan pola pikir. Tidak semua orang tuh lahir mau menjadi ulama, tidak semua orang lahir itu menjadi orang baik, tidak. Tapi ya banyak yang lahir jadi penjahat juga banyak sih. Nah, akan tetapi satu hal yang tidak bisa dihilangkan adalah sebuah identitas. Menjaga image identitasnya sangat penting. Maka kalau kamu keturunan orang besar, kalau kamu cucunya kiai, kamu anaknya wali, kamu keturunan syekh, keturunan Rasulullah dan lain-lain, apalah sunan-sunan, wali songo, maka identitasmu sudah jelas. Pertanyakan dalam dirimu, apakah ilmuku sudah jelas atau belum? Nah, di sini identitas ini ada sebelum orang mempunyai ilmuwan. Mohon maaf. Tapi kita ambil contoh profesor ya. Mohon maaf. Kita ambil contoh yang buruk saat ini. Mohon maaf. Jadi mohon maaf sekali. Mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung, tidak. Ada orang, mohon maaf ya, bajingan lah, bandel, atau orang nakal lah. Ini mempunyai anaknya ini identitasnya akan seperti itu. Belum tentu anak ini nanti jadi jahat, belum tentu. Betul. Tapi dia lahir sudah ada cap di situ. Mohon maaf, dari masyarakat pasti ada cap kalau bapaknya ini orang nakal. Mohon maaf ya, contoh saja. Itu anaknya tukang mabuk loh. Dia kecil saja sudah mendapatkan identitas ini anaknya tukang mabuk. Mohon maaf ya, naudzubillah. Semoga anak cucu kita semua tidak seperti ini dan kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Ini loh anaknya tukang mabuk. Nah, ini identitas. Belum tentu anak kecil ini nanti jadi seperti bapaknya tukang mabuk. Bisa jadi malah jadi ulama besar. Jadi orang yang alim gitu kan, orang pintar. Ini adalah grill sebuah nasab. Nasab ini memang menentukan identitas kita itu siapa. Tapi kalau kita sudah punya identitas, pertanyakan dalam diri, ilmuku sudah seimbang belum dengan identitasku? Kalau identitasku ini saya keluarkan ke masyarakat, kalau ilmuku ini belum, wah janganlah. Lebih baik aku minimal ya khatam bidayah lah, minimal bisa mengamalkan bidayah itu lidayah. Udah itu saja. Gak usah mengamalkan ihya ulumuddin, gak usah, bidayah itu lidayah saja bisa mengamalkan. Seperti itu, kurang lebih begitulah. Oke, ini penjelasan tentang apa sih pentingnya nasab, karena ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hanya mengatakan nasab nggak penting, yang penting adalah iman dan takwanya, gitu kan. Seandainya ini kami mau membahas yang lebih jauh, mungkin akan lebih ngeri lagi penjelasannya. Tapi
ya gampang lah itu suatu saat nanti ya. Episode kedua nanti. Iya, karena ini bisa mengerikan kalau kita membahas sampai yang lebih dalam lagi. Tapi adalah untuk wawasan bahwa pentingnya sebuah nasab, gitu kan? Pentingnya sebuah nasab. Sedangkan dalam hukum syariat saja itu kan, dia mohon maaf sedikit membuka ya. Apabila terjadi sebuah perzinahan, itu kan, ada hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah, secara syariat agama nasabnya itu tidak tersambung kepada anak yang ada dalam kandungan, itu tidak tersambung kepada bapak biologisnya. Nah ini kan juga sebagai pencerahan bahwa begitu pentingnya sebuah nasab. Oke Gus, terima kasih sekali atas penjelasan yang begitu panjang. Semoga ini bisa memberikan wawasan yang luar biasa kepada masyarakat di Nusantara. Untuk yang selanjutnya Gus, kembali ke pertanyaan di awal ya. Berarti naat, ya mohon maaf, naat ini koneksinya kepada nakib internasional. Karena banyak orang yang mengatakan, ya nun sewu Gus, ini sedikit menyinggung. Ya memang sengaja saya katakan menyinggung karena walaupun toh bukan bermaksud sengaja, tapi biasa saja kata-kata saya menyinggung. Banyak dari netizen, apalagi yang sekarang lagi booming gitu ya, polemik yang masih belum sampai saat ini belum terselesaikan Gus. Ya, panjenengan pasti tahu walaupun tidak begitu mengikuti karena panjenengan sibuk dengan agenda kegiatan panjenengan naat itu sendiri, secara otomatis jarang mengikuti. Ataupun mengikuti cuman panjenengan tidak begitu merespon. Banyak orang yang mengatakan dari netizen bertanya kepada Nun Sewu Pak Alawi gitu pun para Habib itu, mana bukti isbat nasab internasional? Itu kan, ya jawabannya sampai saat ini belum saya tahu. Itu walau alam, itu hak mereka untuk yang menjawab, bukan panjenengan. Untuk naat Nakobah Ansab Aulia Tis'ah, koneksi dengan nakib internasional sudah berapa negara? Yang secara MOU adalah Maroko dan Pakistan. MOU Maroko dan Pakistan. Karena memang Lur Wali Songo dari kedua negara itu. Akan tetapi kan Maroko dan Pakistan ini belum puncak kalau menurut saya ya. Puncaknya itu ada di Madinah. Puncaknya nanti di Madinah. Puncak Nakobah. Karena Rasulullah di Madinah. Wafat di Madinah. Betul. Dia sampai wafat di Madinah. Maka Nakib Pakistan, Said Ali Abbas, ini murid dari Said Anas, Nakib Nakobah Madinah. Nakib Pakistan murid dari Nakib Nakobah Madinah, seperti itu. Nah, rencananya beberapa orang yang bersambung ke Wali Songo silsilahnya sudah teruji lewat manuskrip riwayat dan lain tes DNA juga kalau perlu. Ini akan kita isbatkan pula sampai ke Madinah. Oke. Termasuk jalur Kanjeng Sunan Ampel, babone Wali Songo, gurune Wali Songo, punjere Wali Songo, seperti itu. Kalau Sunan Ampel nanti sudah diisbat Madinah, sudah yang ngeyel, yang khilaf, yang nggak mau ngikuti silsilah ini, ya ininya perlu dipertanyakan. Oke. Ya, memang gimana ya? Mohon maaf. Nakib-nakib di Timur Tengah ini sangat hati-hati dalam menisbatkan nasab seseorang, karena kita tahu sendiri di Timur Tengah ini nggak ada lah orang bermain nasab, nggak ada. Orang kalau ketahuan palsu di Timur Tengah itu langsung dipenggal, ada dicambuk. Maka di Madinah itu ya sebenarnya banyak di YouTube lah orang yang golongan ya, bukan golongan yang mengaku cucu Nabi dicambuk sama Syarif, bukan di Madinah, di Mekah, sama Syarif Mekah kan dicambuk. Iya betul. Karena tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Jadi cukuplah Wali Songo ini sampai ke Nakobah Madinah. Kalau sudah sampai sana, final istilah Wali Songo. Ini benar-benar final sudah. Maka yang masih memperdebatkan ya perlu dipertanyakan lagi pola pikirnya seperti apa. Jadi saya ini ya Allah eman-eman sama
teman-teman kita, saudara-saudara kita, wong hidungnya pesek. Seperti itu kok membela yang keliru. Oh, saya yakin kakeknya itu ikut perang di Ponegoro. Iya. Kok cucunya sekarang malah kumpul dengan antek Belanda. Eman saya sebenarnya, eman. Sebenarnya acara Naat ini menunjukkan, ayolah kamu ingat kakekmu. Kakekmu itu pejuang, ya. Kakekmu itu pejuang. Ini istilah Wali Songo dulu dibengkokkan, ini sudah diluruskan kembali ke sebagaimana mestinya. Lihat ini, hadir ya nanti tanggal 18 Mei 2025 semuanya Haul Akbar Wali Songo dan seminar internasional Nasab Wali Songo di Pondok Pesantren mana ini, Pondok Pesantren Al Hasaniyah Kedawong Larangan Brebes. Catat tanggalnya ya, catat tanggalnya. Haul Akbar dan seminar internasional Nasab Wali Songo tanggal 18 Mei 2025. 18 Mei 2025 di Pondok Pesantren Al Hasaniyah Kedawon Larangan Brebes. Hadir karena ini untuk umum. Oke. Terus ya Allah, nakib-nakib di sana itu di Timur Tengah akan menjelaskan dan membacakan siapa sebenarnya Wali Songo, dan sudah diisbat insya Allah. Sudah diisbat ya, semua jalur Wali Songo kecuali satu sunan yang belum final. Ini karena kita kekurangan data dan kekurangan manuskrip. Ada satu di antara 9 Wali Songo yang di foto itu ya, ada satu yang belum final. Kita nggak mau itu sunan siapa. Intinya kalau bisa memahami alur istilah Wali Songo, insya Allah tahu. Ini ada satu yang belum final, kita belum tahu identitasnya. Tapi kalau yang lain insya Allah sudah 8 ini sudah final semua. Bahkan bisa menjabarkan sampai ke Naat, bisa menjabarkan punya anak berapa, yang anak ini menikah sama ini, nanti punya anak siapa lagi, bisa insya Allah Naat. Berarti pohon nasabnya itu sudah sangat jelas ya? Insya Allah bisa. Sudah tercatat dengan jelas, bisa dibaca dengan jelas. Insya Allah bisa. Bisa diketahui. Bisa diketahui. Oke. Seperti itu. Baik. Banyak juga teman-teman kita. Ini jadi melebar. Mohon maaf ya. Mohon untuk jawabannya. Ini untuk tes DNA, Gus. Banyak sekali yang mengatakan untuk di Naat, khususnya di Naat, Gus. Fungsi dari tes DNA. Tes DNA-nya apakah di Naat mutlak sebagai pengisbat nasab? Ya, hanya cukup tes DNA terus ketemu apa itulah ilmunya, saya kurang begitu paham tentang DNA ya. Karena saya bukan ahlinya memang. Apakah hanya sebagai pendukung kekuatan bahwa sesuai dengan manuskrip, catatan manuskrip, terus di situ dari sejarah ya, itu tes DNA ini sebagai pendukung atau tanpa apapun, mutlak dengan DNA kok nyambung ya dari DNA-nya? Ini gimana guys? Monggo. Sebenarnya bukan di Naat ya. Kita gunakan acuan Nakobah sajalah. Oke. Di Nakobah internasional itu tidak semuanya mengharuskan tes DNA. Oke. Nah, ada Nakobah yang cukup membuktikan catatan nasab sahih, manuskrip tua sudah cukup, dan disumpah, ada yang pakai sumpah juga. Terus ada juga yang berdasarkan riwayat. Ini riwayat itu mutawatir ditulis. Nah, oke. Ada juga yang mengharuskan tes DNA juga ada. Nah, kalau di Naat itu tes DNA ini kan dulunya kan ditantang. Ada tantangan dari pihak-pihak yang maaf ya, yang the holy of holy di Indonesia, yang merasa paling suci. Ya sudah, kita tes DNA dan hasilnya mayoritas mempunyai genetik Arab, meskipun secara face ya pesek-pesek, termasuk saya. Ya, itu termasuk saya juga. Sudah tes DNA. Saya sudah tes DNA. Oke. Apa hasilnya? Boleh dibocorkan? Saya sudah tes DNA dan saya mempunyai kekerabatan dengan orang-orang Arab. Tapi secara face non Arabic. Oke. Mancung tidak, tembem tidak. Pesek iya? Ya biasa iya. Kulitnya gosong gitu. Iya. Coklat.
tubuhnya juga nggak begitu tinggi amat. Enggak. Nah, seperti itu. Jadi tes DNA ini hanya sebatas pelengkap. Bisa dikatakan pendukung. Dan apa ya, penguat lah, penguat, tapi bukan kalau Naat ya. Dan tidak semua keturunan Wali Songo itu diharuskan tes DNA, tidak. Karena tes DNA kan diharuskan yang pancar laki-laki, kalau ada perempuannya. Sedangkan Wali Songo itu keturunan Wali Songo itu mengakui semua jalur, teman-teman ya. Wali Songo mengakui semua jalur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini yang harus ditegaskan juga. Lalu ya tidak haruslah tes DNA, asalkan kamu bisa membuktikan saya punya manuskrip, ini loh manuskripnya, saya punya riwayat keluarga, tanya ke sepupu saya, tanya ke paman saya, tanya ke kakek saya, saya keturunan Raden ini, Sunan ini, oh sama, ya sudah, ini berarti sudah masuk kategori sah, seperti itu. Oke, sedikit jawaban tentang DNA ya. Tadi Pak monggo disimak sendiri tentang jawaban dari beliau tentang pengisbatan nasab dari sisi DNA ya. Untuk yang selanjutnya gini Gus, berarti mohon maaf, ini kami juga butuh penegasan, dan juga mungkin ini pertanyaan terakhir untuk juga nanti sebagai closing statement dalam obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dari cerita yang panjenengan tuturkan, bahwasanya Wali Songo di Nusantara setelah panjenengan dan tim dari Naat terkoneksi dengan nakib-nakib internasional, dan apalagi yang tadi panjenengan sampaikan adalah nakib Pakistan kalau nggak salah ya, mohon koreksi, adalah murid dari nakib Madinah. Apakah Wali Songo jalur nasabnya yang 9 orang tadi banyak kan, satu yang belum final terkonfirmasi secara final itu kan, identitas beliau juga masih abu-abu. Oke, berarti ada 8 min auliyaitis ini secara data, secara penelitian, sejarah ya, dan sisi-sisi yang lain yang harus melengkapi pengisbatan nasab. Apakah ini sudah tersambung dari Rasulullah SAW? Sudah. Dan Wali Songo baik secara data, secara isbat syahadah nasab dari Nakobah Pakistan, Nakobah Maroko, dan juga tes DNA, memang Wali Songo ini mustahil Ba'alawi. Bukan kok Naat anti Ba'alawi, bukan kok kita ini tidak suka dengan Habib, bukan seperti itu. Karena memang bukan ke situ jalurnya, begitu saja. Terus kok bukan ke situ jalurnya, terus kita memusuhi, ya tidak seharusnya lah. Ya kalau nakal dimusuhi, selentik lah pada cewek. Iya, itu wajar. Wajar. Diingatkan. Ya. Bukan karena Naat ini apa ya, dalam risetnya ini lebih dulu sebenarnya mengetahui Wali Songo ini mustahil Ba'alawi ini jauh sebelum polemik nasab. Oke. Tahun 2017, 2016, 2017, 2018 ini tim 8 Naat ini mengkaji kitab sezaman Wali Songo, yaitu Serat Wali Sana. Dan di sini Wali Songo ini mustahil Ba'alawi. Serat Wali Sana ini ditulis oleh Sunan Dalem bin Sunan Giri, putra pertama Sunan Giri, yang kelak menjadi Raja Giri Kedatan kedua. Nah, di dalam kitab sezaman Wali Songo atau Serat Wali Sana itu dikatakan leluhur Wali Songo itu dari tanah Arab, dan beberapa Sunan Giri khususnya Sunan Kudus leluhurnya bernama Syu'aib, atau namanya Syekh Jungeb kalau dalam Serat Wali Sana. Nah, siapa Syekh Jungeb ini? Di silsilah Wali Songo Asmat Kon tidak ada. Maka mustahil Wali Songo itu bukan karena kita anti. Jadi nasab Wali Songo ini ketahuan bukan Ba'alawi jauh sebelum polemik nasab.
Oke. Lalu ini penting untuk dipahami. Semua pejuang-pejuang Wali Songo, baik itu Naat, PWI dan lain-lain lah, laskar-laskar Mataram atau apa, semuanya lah yang cinta Wali Songo, mengetahui nasab Wali Songo bukan Ba'alawi, ini lebih penting sebelum kamu membatalkan nasab Ba'alawi. Dulang. Mengetahui nasab Wali Songo bukan Ba'alawi, mustahil Ba'alawi. Wali Songo ini mustahil nasabnya ke Ba'alawi. Ini lebih penting dan lebih diutamakan sebelum kamu membatalkan nasab Ba'alawi. Oke. Jadi secara kalau yang saya ucapkan tadi seperti itu, ya jangan kamu batalkan nasab Ba'alawi kalau kamu masih meyakini Wali Songo Ba'alawi. Oke. Kalau kamu membatalkan nasab Ba'alawi, minimal kamu punya kredibilitas bisa menjelaskan Wali Songo bukan Ba'alawi. Iya. Jadi teman-teman harus paham ini dulu. Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Gimana silsilahnya? Gimana sejarahnya Wali Songonya bukan Ba'alawi? Harus paham dulu. Nah, kalau sudah paham, terserah sampean mau membatalkan nasab Ba'alawi, mau menerima itu terserah. Yang penting yang poin pertama ini pahami dulu Wali Songo bukan Ba'alawi. Karena kebangkitan Wali Songo dimulai ketika Naat mengetahui silsilah Wali Songo bukan Ba'alawi, dan ini tahun 2017. Sebelum ada PWI, sebelum Ki Imat muncul, sebelum polemik nasab Ba'alawi seperti itu, kurang lebihnya begitu. Oke. Penjelasan yang cukup panjang dan lebar dan juga pas. Mohon maaf. Ini kami harapkan bisa memberikan wawasan yang luar biasa kepada saudara-saudara kami, ya, baik yang mengikuti adanya polemik nasab, ya, Ba'alawi dengan Wali Songo, karena memang tidak dinafikan ada sebagian orang yang masih meyakini bahwa Wali Songo masih saudara bagian dari Ba'alawi, ya. Ini semoga menjadi pencerahan. Dan untuk closing statement Gus, karena ini besok kita ulang kembali di Brebes, ada event yang cukup luar biasa yang akan mengundang nakib internasional, diantaranya adalah Nakib Sadatul Ashraf dari Pakistan, dari Madinah, Maroko, Mesir, gitu kan. Dari panjenengan langsung, monggo untuk menyampaikan secara langsung kepada saudara-saudara kami, ya, baik itu yang pecinta Wali Songo, ya, yang simpatisan Wali Songo, yang tentunya kalau kami yakin, Gus, mohon maaf, bahwa di tanah Nusantara berkembangnya dinul Islam di Nusantara ini itu dibawa oleh Wali Songo. Itu dari sejarah yang kami terima dari orang tua kami, dari guru-guru kami. Monggo untuk disampaikan ke masyarakat khalayak luas. Ingat ya teman-teman, kita ini jangan lupa asal muasal kita. Kita ini jangan sampai lupa jasa. Kita di Indonesia ini gandul barokah Wali Songo. Betul. Karena rahmatnya Gusti Allah ini dibuka untuk tanah Jawa khususnya dengan datangnya Sunan Ampel ke tanah Jawa. Betul. Barulah dakwah Sunan Ampel mengutus murid-muridnya ke sana, memperluas jangkauan dakwah. Seperti itu. Artinya apa? Cintailah Wali Songo, jangan lupakan Wali Songo, dan selalu kirim Fatihah untuk Wali Songo, minimal sehari sekali saja. Nggak usah sebut satu-satu, nggak usah. Ilahatu jami auliatisah, kalau nggak hafal namanya ya, Mbah Wali Songo Al-Fatihah, kayak gitu aja. Karena hal itulah yang akan menciptakan kepribadian dalam diri kita, dengan tidak lupa asal muasal kita, dengan mengetahui peran besar mereka, jasa besar mereka. Kita menyadari di sini bahwasannya perjuangan mereka itu tidak mudah, karena di zaman-zaman itu di tanah Jawa negaranya sudah maju. Di
ada Majapahit, punya hukum tata negara yang bagus tertulis dalam kitab Sutasoma. Di Jawa Barat ada Pajajaran. Ini bukan negeri yang kekeringan, ini bukan negeri gurun pasir, ini tanah negeri yang subur, makmur, pola pikirnya sudah maju. Cara menata batu megah sampai jadi Borobudur dan Prambanan. Bahkan ketika ditemukan pun Borobudur masih ya peyok-peyok sedikit gitulah. Ini menunjukkan peradabannya sudah maju. Maka cara Wali Songo mengajak orang masuk Islam ini berbeda. Caranya harus cara yang luar biasa, pola pikirnya harus cerdas. Bukan kok ayolah masuk Islam, nanti kamu masuk surga loh. Surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Banyak sungai. Oh, di sini sungai banyak. Surga itu banyak buah. Di sini ya cipluan tomat itu, cipluan manis sudah. Cipluan itu manis di sawah-sawah. Oh, surga itu banyak bidadari. Di sini cewek-cewek cantik. Ini bukan negeri apa? Bukan negeri terbelakang, ini negeri maju. Makanya kan orang-orang luar itu banyak yang betah kerasan di Nusantara gitu kan. Karena bumi Nusantara ini ya memang bagi siapapun pasti akan kerasan. Iya, dan siapapun masuk penjajah. Betul. Penjajah itu kerasan, pendakwah juga kerasan. Iya. Penjajah kerasan tinggali, pendakwah pun juga kerasan. Nah, tapi kalau penjajah kan menyita. Nah, itu beda. Kalau pendakwah kan mengajarkan etika, mengajarkan moral, tata krama, adab, akhlak. Dan teman-temanku semuanya, kenalilah Wali Songo dari keturunannya. Masuklah ke dalam naat. Kalau merasa di daerahku ini belum ada naat, bisa kalian semua memulai. Bisa jadi tanpa diketahui, tanpa kalian semua sadari, kalian yang menonton video ini adalah orang-orang yang masih keturunan Wali Songo, baik tahu maupun tidak, baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Maka jagalah nama baik Wali Songo, bentuklah naat di daerah kalian. Kalau kabupaten kalian belum ada naat, nah kalian bisa DM TikTok saya ya, Fahrul Official. Nanti saya kirimi nomor WA, apa saja prosedur membentuk DPC naat. Dan naat ini tidak komersil. Tidak komersil. Wali Songo kaya raya. Siapa punya khidmah untuk Wali Songo, insya Allah dia tidak miskin. Siapapun yang menjaga nama baik Wali Songo, berjuang di Jam'iyah bersama anak cucu Wali Songo, insya Allah dia tidak akan miskin. Kecuali anak cucu Wali Songo yang dablek-dablek, yang suka kumpul dengan yang nakal-nakal. Oke. Jadi ingat, sebelum saya tutup, saya selalu menyampaikan, di dunia ini kalau hitam ya terlihat hitam, kalau putih ya terlihat putih. Tapi ada kalanya ditutup-tutupi sehingga jadi abu-abu. Nah, abu-abu ini warna tidak jelas. Ini hitam apa putih ini? Nah, untuk menjawab keabu-abuan itu, bertanyalah kepada orang yang betul-betul ahli dan hak. Karena apa? Salah tempat bertanya, jawaban yang didapat juga pasti salah. Betul. La tas'alu antarihi syu'bi liman lam yujad jadduhu min hada syu'bi. Jangan sekali-kali kalian bertanya tentang sejarah bangsa kepada orang yang leluhurnya tidak dilahirkan dari bangsa ini. Saya ulangi lagi, la tas'alu antarihi syu'bi liman lam yujad jadduhu min hada syu'bi. Janganlah kalian semua bertanya tentang sejarah bangsa kepada orang yang leluhurnya tidak dilahirkan dari bangsa ini. Mungkin itu dari saya. Sekian. Oke, terima kasih sekali Gus matur suwun atas segala penjelasan dari awal sampai akhir. Semoga ini benar-benar bisa mencerahkan ya untuk kita semua, untuk saudara-saudara kita sebangsa setanah air Nusantara. Sebagai akhir dari silaturahim kita bersama beliau ya, bersama Ketua LP3SN Naat Jawa Tengah ya. Betul. Ya.
mengundang di wilayah Brebes ya, Dewan Pengurus Pusat Naat Indonesia Nakoba Ansab Aulia Tis'ah ya, hadirilah haul akbar dan seminar internasional Nasab Wali Songo Nakoba Ansab Aulia Tis'ah yang akan diselenggarakan yaitu pada hari Ahad 18 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan 1446 Hijriah untuk waktu yaitu pukul 13.30 sampai dengan selesai, yaitu acaranya lebat dan zuhur. Insya Allah akan dihadiri oleh satu Nakib Syahadatul Ashraf dari Pakistan, yang kedua dari Nakib Syahadatul Ashraf Madinah dari Maroko, dari Mesir, dan juga dihadiri tidak penting juga yaitu dihadiri oleh para ulama kiai dari zuriyah Wali Songo. Tempat yaitu di Pondok Pesantren Putra dan Putri Al Hasaniyah, untuk alamat Kedawon Rengapendawa Larangan Brebes. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir, untuk bisa hormat, untuk bisa mengikuti kegiatan haul akbar dan seminar internasional Nasab Wali Songo yang diselenggarakan di Brebes pada tanggal 18 Mei yang akan datang. Demikian dari awal sampai akhir. Sekali lagi terima kasih Gus atas waktunya, atas segala sesuatu penjelasan yang Pak Jenengan sampaikan. Semoga semua ini memberikan manfaat berkah untuk kita semua. Amin amin amin. Terima kasih. Demikian saudaraku sebangsa setanah air, semoga kita semua bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil wawasan yang lebih baik untuk ke depan. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bangsa Indonesia dijadikan oleh Allah selalu bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.